تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ini yang selalu kita ingatkan, bahwa penyimpangan dalam masalah tauhid itu, ya, inti permasalahannya sebenarnya itu adalah berhubungan dengan apa yang mendominasi hati kita. Apa yang mendominasi hati kita? Kenapa orang melakukan perbuatan syirik, meminta-minta kepada berhala, kepada dukun, atau kepada jin-jin penunggu tempat yang dikeramatkan? Karena ketergantungan hatinya kepada Allah lemah. Kenapa orang sampai mencintai dunia berlebihan, sampai merusak amalnya, menjadikan gugur karena perbuatan syirik yang dilakukannya? Karena kecintaannya kepada Allah lemah. Kecintaannya kepada Allah lemah, ada peluang, celah bagi syaitan untuk memasukkan kecintaan-kecintaan kepada makhluk di hatinya, sehingga menjadikan lemah kecintaannya kepada Allah. Sudah pernah kita bahas dalam surat Al-Baqarah. Pelaku syirik itu mencintai Allah, tapi kecintaannya kepada Allah sama dengan kecintaan kepada berhala. Disebut mereka berbuat syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, pelaku syirik, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Berarti mereka itu mencintai Allah. Tapi orang-orang yang beriman lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah. Kata para ulama, kalau dikatakan lebih kuat, berarti asalnya yang diperbandingkan itu kuat. Dikatakan dia lebih kuat, berarti ini juga kuat. Maka orang-orang yang menyembah berhala itu mencintai Allah dengan kuat. Kenapa mereka dikatakan berbuat syirik? Karena menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada berhala-berhalanya. Kesamaan ini saja sudah bisa membuat syaitan masuk merusak hati mereka. Apalagi orang yang lemah kecintaannya kepada Allah. Inilah pangkal perbuatan syirik. Makanya keikhlasan kepada Allah tidak mungkin terwujud kalau hati manusia ini tidak dihiasi dengan kecintaan yang kuat kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika dinukil ucapannya di dalam kitab Fathul Majid dan dipuji oleh Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan, ya, imam yang menulis syarah kitab Tauhid, kitab Fathul Majid, dipuji ketika beliau menyebutkan definisi ikhlas. Mengikhlaskan amal, apa definisinya? Kata Ibnu Taimiyah, al-ikhlasu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi. Ikhlas itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata dan mengharapkan untuk memandang wajahnya. Ikhlas itu berhubungan dengan cinta. Kalau kita punya kecintaan kepada Allah lemah, pasti ikhlasnya juga lemah. Dunia yang akan mendominasi. Kalau pengharapan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lemah, muncullah ketakutan-ketakutan kepada makhluk. Ketakutan-ketakutan terhadap urusan dunia yang berlebihan. Ketergantungan-ketergantungan kepada makhluk. Ini yang menjadi cikal bakal perbuatan syirik akan tumbuh pada hati manusia ini. Sehingga ketika nanti pada saatnya ada kesempatan, dia akan melakukan perbuatan syirik tersebut. Cepat atau lambat, na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah yang harusnya menjadi perhatian bagi kita semua, ya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika dia memanjakan hawa nafsunya dalam urusan-urusan dunianya. Kemudian dia tidak berusaha untuk memurnikan tauhidnya dalam artian yang sesungguhnya, menjadikan perkara-perkara yang merupakan unsur penopang iman di dalam hatinya, cinta, takut, berharap, tawakal, ridha, dan semua amalan-amalan hati, tidak berusaha untuk dikuatkan sehingga mendominasi hatinya. Ini yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Makanya ayat yang kita sebutkan tadi adalah dalil yang menyebutkan bahwa meniatkan amalan soleh untuk urusan dunia, apapun urusan dunianya,
maka itu adalah termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata sebagian dari para ulama ini, untuk orang yang beriman tidak dibayangkan mereka itu semua niatnya untuk dunia saja. Kalau orang kafir jelas niat mereka untuk dunia bisa jadi secara keseluruhan 100%. Tapi orang yang beriman pasti ada niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah ini dikatakan telah melakukan perbuatan syirik.